Umat Allah yang terkasih, mari kita masuk di dalam saat teduh. Shalom. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Hendrika Tatengkeng. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tata ibadah ini, atau dapat disesuaikan dengan keadaan. Umat Allah yang terkasih, mari berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Umat Allah yang terkasih, waktu terus berjalan, tapi Allah senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika kita saat berhadapan dengan corona, mari hanya kepada Allah saja kita menyembah Dia. Kita arahkan hati dan hidup kita. Kita mohon pertolongan dan berkat-Nya memulai ibadah saat ini. Ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Kiranya rahmat dan damai sejahtera Tuhan bersamamu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata
hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Umat Allah yang terkasih, mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas hari yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau beri. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berkenan kepada kami. Kiranya kami dapat menghayatinya untuk terus memperbaiki diri, mengakui segala kesalahan dan dosa kami, dan kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami agar senantiasa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan melalui karya-karya kami, dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami, dengarkanlah ya Tuhan seruan kami. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur. I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the
Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Allah. Tapi sebelumnya yang terutama, kita membuka hati kita, kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami bersyukur untuk seluruh hidup ini. Dan kami tahu pertolongan kami, kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Sebab itu ya Tuhan, sepanjang hidup kami ingin dekat dengan Engkau. Dan pada saat ini kami membuka seluruh kehidupan kami. Kami ingin Engkau mengisi hidup kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah kami mampu dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga firman ini ya Tuhan boleh kami mengerti, kami percaya pada sabda-Mu, dan kami mampu menjalankannya dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami berhadapan dengan berbagai situasi kehidupan, bahkan pada saat kami berhadapan dengan COVID-19 saat ini. Mari Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diubah oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan tariknya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berkelilitan kain kabung karena mempelai kekasih masih mudanya. Kurban sajian dan kurban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan bergabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung,
sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Saya punya pohon mangga. Dalam beberapa waktu ini saya sangat sedih ketika melihat pohon mangga saya yang biasanya setiap tahun itu berbuahnya tidak pernah berhenti, atau kata orang Ambon putus-putus. Ya, tapi saat ini dia sedang sakit. Saya membawanya, jadi di daunnya ada putih-putihnya, nih buahnya pun ternyata sudah merambat sampai ke buahnya. Yang masih kecil tidak bisa berbuah lagi, menjadi besar. Sedih ya pasti, ya kan? Banyak yang tidak bisa saya nikmati dari buah tersebut yang saya juga bisa bagi kepada banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Israel pada saat Yoel bernubuat, Yoel bersaksi, pasti luar biasa. Ya, saya hanya satu pohon mangga, tapi bagaimana dengan keadaan Israel saat itu? Sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, semuanya rusak, semuanya hancur karena belalang. Bukan hanya sedih, pasti sangat menderita. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, Yoel menyampaikan berita kepada mereka bahwa dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi seperti ini dalam zaman atau dalam zaman nenek moyangmu? Yoel ingin agar supaya lihat kehidupan kamu saat ini, kehidupan kita saat ini. Mari kita merefleksikan diri kita. Pernah enggak ya terjadi? Pernah tidak Bapak Ibu, adik-adik saudara, bahwa Israel pernah mengalami bencana belalang? Ya, betul. Kalau adik-adik sekolah minggu yang rajin sekolah minggu pasti tahu. Ketika di Mesir, pada saat mereka di Mesir, Israel mengalami tulah, yaitu salah satunya adalah belalang. Tapi beda cerita yang mau diingatkan oleh Yoel. Ketika di Mesir, Israel hidup bersama dengan orang Mesir. Tapi belalang itu tidak sampai di kebun, tidak sampai di rumah-rumah Israel. Tidak hanya tulah belalang, tapi 10 tulah yang luar biasa, tak satu pun hinggap di rumah Israel. Meskipun sama-sama mereka berada di Mesir. Sebab itu Yoel mau katakan kepada mereka bahwa mari
apa yang terjadi saat ini? Mari kita lihat kehidupan kita. Ya kan? Mengapa saat ini terjadi bencana? Belalang yang menghabiskan semuanya, bahkan jenis-jenis belalang. Di situ dikatakan belalang pengirip, ya, belalang pindahan dan sebagainya yang makan buah, makan daun dan sebagainya. Menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Sebab itu Yoel katakan kepada Israel bahwa mari lihat kehidupan kita saat ini. Banyak orang ketika melihat ini mereka lalu bertanya, apakah Allah sedang marah? Sehingga bencana ini datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seakan-akan kita melihat bahwa Israel mau melempar kesalahan itu karena kamu loh Allah yang datangin belalang makanya jadi bencana. Tapi Yoel mau katakan kepada mereka bahwa merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabu karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, berkabunglah para imam, ladang-ladang musnah dan sebagainya. Bahwa mari kita lihat apa yang kita lakukan. Bukan apa yang Allah perbuat. Karena Allah selalu melakukan yang terbaik. Sebab itu di awal dikatakan pada ayat kelima, bangunlah hai pemabuk, menangislah. Ya kamu lihat diri kamu, apa yang kamu lakukan sehingga terjadi bencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan singkat kata, firman Tuhan saat ini, Yoel mau mengingatkan mereka agar supaya mari kita berkabung. Mari kita dekatkan diri dengan Tuhan. Mari tinggalkan semuanya. Bangunlah hai pemabuk, menangislah. Berhenti. Stop melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Yang artinya Bapak Ibu, bertobatlah dari kesalahan dan lakukanlah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita Yoel pada kita saat ini sangat menyentuh. Pada saat kita berhadapan dengan corona, mungkin di antara kita sama persis dengan Israel saat itu. Ya, kita mengeluh, kita berteriak, Tuhan kenapa kamu yang datangkan bencana ini? Namun Yoel mau sampaikan kepada kita, lihat diri kita. Ya kan? Apa yang sudah kita perbuat dengan hidup kita dan dengan dunia ini. Bukankah tidak hanya bencana COVID saat ini, baru pernah kita alami bukan bencana yang satu-satunya. Sebelumnya kita juga mengalami gempa bumi, tsunami Aceh yang dahsyat, dan juga gempa Lombok, Donggala dan sebagainya. Yoel mau mengingatkan kita semua bahwa mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Perbaiki hidup ini. Dekat dengan Allah. Dan tema khotbah saat ini adalah bertobat dan hidup dalam kebenaran. Sebagai orang Kristen bertobat, kata yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Sehingga seakan-akan bertobat itu merupakan sesuatu yang
yang gampang sekali dibicarakan, menjadi bahan yang murah yang diperdagangkan. Padahal Bapak Ibu, bertobat punya arti yang sangat dalam. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya mengakui kesalahan dan melakukan yang benar. Ya tadi, tahu yang salah, tinggalkan yang salah, lakukan yang benar. Yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita bertobatnya setengah-setengah. Apa? Tuhan ampuni saya sudah banyak salah. Saya menyakiti istri saya, anak-anak saya melakukan yang jahat, amin. Besok lakukan lagi, setengah, cuma di mulut saja, masih mengakui, tapi belum memperbaiki, belum melakukan yang benar. Senang banget, itu belum bertobat sesungguhnya. Seringkali juga orang Kristen bertobat itu musiman. Ya kan? Kalau musim Natal, musim Paskah, ya kenaikan Yesus, ada waktu sakit, musim-musim. Nah, bertobat itu tidak begitu. Ya, katakan bahwa tinggalkan itu. Tinggalkan semuanya itu. Setiap waktu kita, seluruh kehidupan kita, mari kita mengakui kesalahan kita dan kita melakukan yang benar. Mengapa ya virus corona ini? Apakah Tuhan yang memberikan bagi kita? Sering kita bertanya begitu. Tapi bagaimana kalau kita berbalik, bertanya kepada diri kita, apa yang saya lakukan ya sehingga virus ini ada dengan dunia ini? Apa yang dunia lakukan, apa yang manusia lakukan? Ya, Allah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah mendatangkan malapetaka bagi manusia. Allah yang selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi masa depan kita. Siapa yang merusak dunia ini? Hal yang sederhana. Ketika bencana banjir datang melanda kita, apakah itu dari Tuhan? Ya kita, manusia yang tidak menyayangi bumi ini, membuang sampah seenaknya, eksploitasi bumi yang tidak pada tempatnya. Bumi semakin rusak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbaiki diri kita. Lebih dekat dengan Allah. Sehingga kita mampu mengakui kesalahan kita. Dan melakukan yang benar. Bagi dunia ini, bagi bumi ini, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi saudara kita, bagi banyak orang. Ini saatnya Allah memberikan kita waktu untuk jadi lebih baik. Mari bertobat, mari mengakui kesalahan dan melakukan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengajak
dan Kau. Hai mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat, marilah. Umat kekasih Allah, mari berdiri di dalam kesatuan gereja di berbagai waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini diawali dengan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama berdoa bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, tolong seluruh dunia ya Bapa dalam menghadapi COVID-19. Kekuatan Allah, mujizat Allah kami butuhkan. Biarlah hikmat Allah Engkau karuniakan kepada semua pemimpin di seluruh dunia, semua tenaga medis, semua orang yang terlibat untuk menangani COVID-19. Urapilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu mengobati, mampu menyembuhkan semua mereka yang sakit. Ya Bapa, kesembuhan berasal daripada-Mu. Berkati para dokter, berkati semua orang untuk mampu memulihkan, menyembuhkan semua manusia di seluruh dunia ini yang pada saat ini menderita COVID-19. Kepada semua kami yang berduka karena kehilangan kekasih kami saat ini, hibur, kuatkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terimbas secara ekonomi karena COVID-19. Kekuatan Allah, berkat dari Allah selalu Engkau limpahkan bagi mereka, supaya setiap hari yang mereka jalani, mereka tidak pernah kekurangan, karena Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati Indonesia tercinta, berkati pemerintah kami, presiden kami, berkati semua tenaga medis kami, berkati semua orang yang terlibat untuk menangani COVID-19. Kekuatan Allah karuniakanlah kepada mereka. Pulihkanlah semua yang sakit nanti dalam nama dan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa, ya Tuhan, Engkau pun menguatkan semua mereka yang saat ini mengalami sakit. Kekuatan dan mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami dan hidup mereka.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan hari kemenangan, hari besar mereka, Hari Raya Idul Fitri. Berkati ibadah mereka dan biarlah Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan. Kami berdoa biar seluruh masyarakat Indonesia dapat mematuhi semua anjuran pemerintah agar supaya kita sama-sama dapat mengatasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati semua gereja di seluruh dunia, bahkan gereja kami, Eklesia tercinta. Berkati anak-anak muda gereja kami, tim sosmed, dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Allah menjaga mereka selalu dan berilah yang terbaik dalam kehidupan mereka seperti ya Tuhan. Mereka pun belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Tio, berkati Ibu Pendeta Nova, Kak Vikaris kami, berkati semua majelis jemaat, semua pelayan-pelayan Tuhan, BPK, Pelkat. Tuhan berkati semua komisi seksi, biar tetap semangat melayani Tuhan dan memberi yang terbaik, bahkan di setiap kondisi kehidupan, bahkan pada saat COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami Eklesia, mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Engkau menguatkan, Engkau memulihkan dan Engkau menyembuhkan mereka. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Engkau karuniakan bagi jemaat kami sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati setiap ulang tahun, setiap usia yang baru. Biarlah setiap usia yang baru kami semua dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga yang bersyukur atas pertambahan usia pernikahan. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa dan seruan kami yang kami naikkan kepadamu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Allah yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah kesaksian Alkitab dalam kitab 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Allah dengan perhiasan kekudusan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga dan dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu
Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala berkat dan pemeliharaan kehidupan kami. Apa yang kami berikan adalah berkat dari-Mu, Tuhan. Dan karena itu kami persembahkan dengan setulus hati untuk kemuliaan-Mu. Umat Allah yang terkasih, ibadah kita akan segera berakhir, tapi ibadah ini tidak berhenti di sini. Kita akan terus melanjutkan kehidupan kita sebagai ibadah bagi Allah di tengah-tengah COVID-19. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mulai hari ini, rendahkan hatimu. Kejarlah kebenaran Allah dan layanilah Allah dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Maka Allah sumber hidup akan memberkati kehidupan serta pelayanan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia selalu menyertai kita dengan berkat-Nya. Arahkan hati hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Selamat hari Minggu. Semangat perbaiki hidup jadi lebih baik. Tuhan Tuhan memberkati.